Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Dengan sukacita kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir di Bethlehem, kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau telah melawat kami. Kami bersukacita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang. Dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah dari-Mu, sehingga kami kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 389 ayat 3 sampai 4.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita tertulis dalam Roma 16 ayat 17 sampai 20. Marilah kita membaca bergantian. Saya memulai ayat 17. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Sebab bahwa demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang bermulut dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Namun, aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Bahwa sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 3 sampai 4. Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatan supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami
oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan dulu. Kita mengangkat pujian, persembahan pujian dari keluarga besar Java 43 dari Siahaan Opo Marasal Ombud. Silakan. Pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai 2.
sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita mengangkat pujian dari pelengkap tim jemaat nomor 202 ayat 1. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma bersilakan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Emma. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama. Oh Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami datang melalui doa ini sujud di hadapan-Mu. Kami mau belajar mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Namun di saat ini, dengan hati yang penuh duka, kerapuhan hati dan diri kami datang memohon kepadamu Tuhan di tengah haru hati ini, memohon penghiburan kekuatan terlebih-lebih bagi Ella Syafaat, bagi Ibu Teti, bagi Uli, bagi Pak Lambok dan Ibu Taruli serta seluruh keluarga besar Tobing, Sihaan dan Harahap. Kami tahu Tuhan apa yang peristiwa terjadi kemarin satu kekejutan bagi kami. Namun kami juga sadar Tuhan adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa itu mengatur jalan hidup kami yang terbaik. Tidak ada satu rencana Tuhan yang tidak baik bagi kami. Kepergian Ondi atau Marlon Tobing ini memang menyedihkan, melukai hati kami semua, terlebih-lebih keluarga dekat. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang, penolong yang sempurna. Berikan kekuatan, ketabahan bagi yang ditinggalkan. Ada Engkau seperti pujian kami tadi. Engkau ada setiap saat di dalam musibah kami, di dalam duka, di dalam suka, di dalam masalah. Engkau selalu bersama dengan kami. Di tengah kegelapan saat ini mungkin Ella merasa gelap dan Ibu Teti, tapi Tuhan menyinari terangnya. Seperti firman Tuhan, terang sudah datang. Kepada gembala yang ketiga, 3 orang itu Tuhan katakan jangan takut. Bahkan di seluruh Alkitab ada kata-kata, jangan takut, aku besertamu. Biarlah ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kami semua. Ada Tuhan yang menyertai kami, menuntun langkah-langkah kami, yang membukakan rezeki tingkap-tingkap langit. Engkau yang berikan kesehatan Tuhan, damai sejahtera yang Kau tinggalkan. Berulang-ulang Engkau katakan sebelum Engkau naik ke surga, damai sejahtera Kau berikan kepadamu. Kami tangkap itu di dalam hati kami. Pegang itu Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami akan melalui kehidupan langkah-langkah kami selanjutnya bersama Engkau. Demikian juga keluarga yang paling dikasihi Ondi dan mengasihi Dia. Engkau tetapkan langkah mereka selanjutnya. Kami berdoa ada acara selanjutnya untuk sampai menghantar di tempat peristirahatan sementara di bumi. Tuhan memperlancar jalannya, memberi cuaca yang baik, semua dapat berjalan dengan baik karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kami sangat percaya itu Tuhan. Engkau pengasih, penyayang, pemurah, memberikan, mengangkat luka, menyembuhkan luka hati itu, mengangkat kepahitan itu di dalam nama Yesus. Inilah doa kami Bapa, jauh dari sempurna. Tuhan sempurnakan apa yang ingin kami jeritkan kepadamu Tuhan. Engkau dengar, Engkau jawab, Engkau peluk Ella, Engkau kasih sayang itu. Di dalam nama Yesus, inilah doa kami. Amin. Kita akan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita
itu kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacanya bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah tema yang sangat luar biasa di kalangan keturunan Abraham, yaitu memperkenalkan perbuatan Tuhan. Sehingga umat Israel itu dengan tekun mengajarkan kepada anak-anaknya, apakah waktu duduk, berdiri, berjalan, dan semua aktivitas adalah menceritakan perbuatan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur saat ini harus memiliki pengalaman akan hal itu. Kalau tidak, itu teori semua. Pengalaman itu menuntut suatu tujuan yang khusus, memberitakan, memperkenalkan, menceritakan, memperbincangkan perbuatan Tuhan. Maka saat ini apakah ini kebetulan atau sudah rencana Tuhan, atau bagaimana pergumulan kita di dalam rumah duka ini adalah firman Tuhan dihadirkan, memperkenalkan perbuatan Tuhan. Jadi kepada Inang Teti, Inang Taruli, kedua ibu yang hadir di sini, tidak tahu rapuhnya sekarang hatimu. Tapi yang berdua syafaat tadi, dikenal Inang Teti, dikenal Inang Taruli, dia juga kehilangan anaknya Aaron. Kenapa Tuhan menghadirkan seperti itu dalam situasi ini?
Karena Tuhan mau menceritakan ada orang-orang percaya yang harus kita ikuti juga dalam kekuatan hatinya. Jadi kalau saya juga sering menceritakan perbuatan Tuhan dalam pelayanan saya berjemaat, ada beberapa juga pengalaman pahit seperti Ella, jemaat saya alami. Dan mereka pada waktu perjalanan waktu berikan Tuhan, memang kasihnya lebih dari yang lain. Ini yang akan dijadikan Tuhan kepada Ella. Engkau akan memiliki kasih yang lebih dari semua mungkin yang bisa hadir saat ini. Karena apa? Sering Tuhan menjadikan kasih terbit dari luka-luka itu sendiri. Maka cintailah hidup ini. Karena di Mona Pasuki seperti itu. Dia kehilangan suami seperti kehilangan segala-galanya. Bahkan sering saya dengar, karena lama saya di Sumatera Utara juga melayani seperti ini. Mengandung benate boa maaf. Dia ingin ikut juga karena tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Memang Bapak Ibu dan Saudara, lamanya kita Kristen belum menentukan kualitas imannya. Karena apa? Sejak kita tidak teruji dari kualitas iman, maka hidup ini sebenarnya tidak ada artinya. Apalagi kehilangan orang yang sangat-sangat kita kasih. Apalagi dalam prinsip kemanusiaan sebenarnya Ondi ini adalah setengah dari hati Ella sendiri. Tetapi hati Tuhan juga yang tersayat itu, dari sana muncul kasihnya yang luar biasa. Maka dikatakanlah Yesuslah yang paling sulung dari antara orang yang meninggal. Saya lama merenungkan, kenapa ya? Yesus hadir di perjanjian baru, tapi dia katakan dialah paling sulung dari antara orang yang meninggal. Dan di sanalah saya tahu kekuatan, kehebatan, cinta kasih Kristus itu sudah mendahului kita. Walaupun kita belum hidup dunia ini, sebenarnya Kristus sudah ada bagi Ella dan ada bagi Ondi. Maka saya sangat selalu mulai dari kemarin ya melihat formasi foto ini selalu benar. Sampai terakhir berfoto, formasinya selalu tepat. Tidak pernah bergeser posisi Ella dari Ondi itu sendiri berdiri. Dan ini suatu ikatan cinta tanpa bisa mungkin diterangkan, tapi dihadirkan oleh foto yang lama dan yang paling terbaru lainnya. Maka saat ini apa sebenarnya yang dikatakan pemazmur kepada kita yang berduka saat ini? Dari antara kegelapan pikiran, kegelapan hati, memang orang Batak berkata kalau duka itu pojot. Pojot itu artinya penuh, sesak. Ngomong gak bisa. Karena apa yang mau dia omongkan gak bisa. Tetapi firman ini tadi berkata perbincangkan perbuatan Tuhan. Wah, ini menerobos kebekuan atau kristal es yang mencekam orang-orang percaya dalam duka, bahwa itu harus diterobos dengan perbincangan tentang Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak keajaiban juga terjadi seperti yang dialami oleh Ella sendiri. Banyak keajaiban. Bapak Ibu harus bersiap-siap apa yang terjadi kepada Ella atas kasih Tuhan kepadanya. Dan mari kita saksikan semua perjalanan, sehingga cintailah hidup yang masih ada ini. Jangan katakan sekarang kita terpuruk dan tidak ada harapan lagi. Tapi silahkan nanti perbincangkan itu perbuatan Allah yang menjadi. Karena Tuhan tidak mau menyakiti kita, tidak mau. Namun manusia harus menjalani apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita harus seperti di Mazmur 23 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Memang benar
berjalan dalam lembah kegelapan. Bukan sebelum masuk ke lembah itu, masuk ke lembah itu. Seperti kawan-kawan Daniel yang di dalam perapian yang sungguh luar biasa itu. Tapi Tuhan memberi mata rohani kepada yang tidak percaya kepada Allah. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa firman ini berkata bahwa perbincangkanlah perbuatan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Karena Tuhan bisa memakai seseorang melihat kehadiran Allah di dalam perapian itu. Maka dikatakanlah ada 4 orang saya lihat di sini. Sepertinya satu anak manusia. Jadi Yesus lebih suka juga di perjanjian baru disebut anak manusia, karena dia lebih mau dipanggil Tuhan dari segala bangsa. Sehingga kehadiran Kristus tidak kita ragukan lagi. Api yang sungguh-sungguh berlipat kali ganda itu, Yesus juga mau. Karena apa? Dia Immanuel. Dalam kengerian mungkin yang dihadapi Ella, Yesus hadir. Dan itu harus kita lihat, kita saksikan. Kepada Uli juga yang begitu mengasihi keluarga ini, kompak sekali saya lihat. Jadi saya mengikuti cerita dari Inang Teti, Inang Amang LA juga. Bagaimana kuatnya iman Amang Harahap. Kematian tidak dia takuti. Yang dia tahu, kesetiaan ketaatan adalah harga mati baginya kepada Yesus Kristus. Ini yang diwarisi kepada keluarga yang berbahagia ini. Kapan kita disebut berbahagia? Memang pemazmur berkata saat ini, perbincangkanlah Tuhan, itu sumber kebahagiaan kita. Bapak Ibu, selama kita memperbincangkan duka, masalah, semua kita akan semakin terpuruk. Tapi perbincangkanlah Allah, hidup makan bahagia. Sehingga dalam duka ini, saya juga dengan sungguh berdoa dalam rumah, Tuhan jangan batalkan firman-Mu apapun persoalan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya juga berdoa pada Ella, Tuhan jangan batalkan firman kepada Ella. Begitu juga keluarga Harap, Inang Teti, begitu juga keluarga Amang Syahan, Amang LA, Minang Taruri. Kasih kepada Hela, kepada gurunya luar biasa. Gak ada pikir panjang, pulang ke Indonesia. Sejak di WA Amang, waktu itu miss call, sayangnya pas Natal Resort. Jadi saya biasanya saya off kan. Saya gembira sekali, Bang. Kami sudah di ini mau take off. Saya gembira sekali. Tuhan, Kau selalu memenangkan orang-orang percaya. Hebat sekali, berharga sekali. Dan memang itulah prinsip dari Kristus. Karena kita disayanginya, Dia datang ke dunia ini, datang. Mau keadaan rusak, mau keadaan berduka, mau keadaan berantakan, kotor, bahkan najis, begitu kasihnya, Dia datang langsung, datang kepada kita. Maka ciri-ciri Kristus juga harus kita hadirkan dalam hidup kita. Silakan datang, silakan hadir dalam apapun yang terjadi. Mungkin soal rencana manusia seperti firman Tuhan, rancangan Tuhan yang lebih hebat. Mungkin lewat tamu juga kan di sana. Tuhan tidak pernah memberikan itu, tapi Tuhan memberikan pengalaman, tunjukkan kasih-Mu. Memang tadi malam juga tentang Ondi sudah semua diceritakan. Bahkan pengalaman saya juga memimpin panitia teknis pemilihan itu, saya pikir Ondi ini bukan tukang bercanda, tapi rajin bercanda. Dan ada satu kata yang tidak pernah lepas, siap, siap Pak Pendeta. Nah, laporannya tanggal sekian ya, kita pun siap Pak Pendeta. Tidak ada alasan. Memang seperti itu juga pengalaman saya berjemaat. Selalu Tuhan berikan kesempatan. Saya punya banyak waktu kepada warga jemaat, sehingga dalam keadaan apapun
saya lebih enak berkomunikasi, menceritakan banyak hal. Jadi tidak ada selama rapat penuh ketegangan, enggak, semua canda tawa. Dan hasilnya lah tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalaupun saat ini ada Amang Jeff ya, sama Inang Esther dan keluarga Siahan yang ada dari Siantar, dari Bogor, dari luar negeri, oh enggak ya, semua udah datang di sini. Dari keluarga Tobing juga, dan Taruli, Amang Togar, dan yang lainnya datang. Memang keluarga ini hebat sekali, kuat sekali, hebat sekali. Jadi ada juga kudanya almarhum Ondi ya, tinggal satu ya Amang ya, tinggal satu. Hebat. Kehadiran semua keluarga besar ini, itulah penghiburannya Ella ya. Jadi firman ini adalah untuk ibadah minggu, tetapi tidaklah berlebihan. Kalau kami yang hadir ini juga sedang fokus bagaimana menguatkan Ella sekarang sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai istri yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga yang sangat kuat imannya, warisan dari orang tua kita Mang Karahap almarhum, Inang Teti mewarisi imannya itu, dan juga sampai kepada keturunan dari keluarga Tobing di sini, termasuk Uli ya. Jadi semua keluarga besar Siahaan ini menjadi betul-betul mazmur bagi keluarga ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengumpulkan kami, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang kami berbincangkan perbuatanmu yang ajaib, sumber kebahagiaan kami. Maka saat ini, sekalipun suasana duka, Tuhan akan selalu ada bagi kami, bersama dengan kami. Biarkan mata rohani kami melihat kepentingan Tuhan saat ini, sehingga segala sesuatu seperti firman yang telah berkumandang bagi kami. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pujian dari Sola Gracia. Tangan Tuhan sedang merendah, lihat.
untuk memberi persembahan. Mari kita bernyanyi PKJ 179 ayat 1 dan 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ikan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, akan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Firman Tuhan mengantar kita memberi persembahan, tertulis dalam Matius 2 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Amin.
paksipi kalau kantor udah sapu ini menguji namin no yang udah makasian masalah kalau di luar adalah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah hati yang kami beri, dan buatlah kami pun suci bersih, supaya beroleh sentosa penuh, bersatu abadi dengan dirimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, jadilah umatnya yang selalu memiliki pengalaman hidup bersama Kristus, sehingga engkau akan tetap diperkenankannya, memperbincangkan, mempercakapkan, memperkenalkan perbuatannya yang ajaib itu, perbuatannya yang baik itu, kepada semua orang. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.